Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Hidup Bisa Dinikmati. Saudara, sesungguhnya hidup itu bisa dinikmati dan bisa dikatakan indah dan membahagiakan kalau seseorang memiliki Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini. Ini penting untuk dimengerti. Kurang dari itu, orang tidak akan bisa menikmati hidup secara utuh. Dengan kata lain, kebahagiaan yang mereka miliki itu semu. Mereka hanya bahagia dan merasa senang kalau mereka bisa menikmati dunia beserta seluruh hiburannya. Mereka mengejar sukses studi, karir, dan rumah tangga dengan pemikiran kalau semua itu sudah diperoleh, artinya punya kekayaan, terhormat, punya kedudukan atau jabatan, mereka merasa akan bahagia dan bisa menikmati hidup. Sebaliknya, apabila mereka gagal mendapatkannya, mereka putus sekolah, rumah tangga hancur, anak memberontak, istri selingkuh, suami terjerat kasus hukum, terjerat hutang yang banyak, serangan jantung, positif COVID, ditipu habis-habisan, ditinggal pacar, atau orang yang dikasihi meninggal. Mereka tidak bisa merasa bahagia. Apalagi peristiwa demi peristiwa yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan, terjadi secara beruntun, sehingga hidup tidak lagi bisa dinikmati dan terasa membosankan. Tidak heran kalau kita jumpai sampai ada orang yang stres, jadi gila. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang sampai berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara pintas. Minum baygon, loncat dari jembatan atau gedung yang tinggi. Bunuh diri dengan cara menggantung atau dengan memakai senjata api. Itu sungguh tragis, bukan saudara? Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus tahu rahasia bagaimana agar bisa menikmati hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengkondisikan agar hidup itu bisa kita nikmati. Saudara, Pemazmur berkata dalam Mazmur 73 ayat 25 demikian, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Saudara, apa yang menjadi isi hati pemazmur ini sungguh luar biasa, di mana walaupun ia belum mendengar Injil, tetapi ia bisa berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Itu berarti ia menjadikan Tuhan satu-satunya yang diingini di bumi. Ini bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau kita ingat sang pemazmur ketika itu memang sudah saya katakan tadi belum mendengar Injil. Tetapi
ia sudah bisa mengerti inti daripada Injil. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Nah, jawabnya karena fokus hidupnya adalah kekekalan. Saya ulang, karena fokus hidupnya adalah kekekalan. Maka tadi saya katakan luar biasa, saudara. Kalau sampai ia bisa berkata seperti itu, tidak mungkin kalau ia tidak memiliki pengalaman yang cukup, yang memadai bersama Tuhan dalam hidupnya. Ia pasti memiliki kedekatan, bahkan keintiman dengan Allah yang disembahnya. Ia pasti mengerti betul pikiran dan perasaan Allahnya. Ia pasti tahu betapa dahsyat dan agungnya Allah Israel itu. Ia pasti menemukan Tuhan begitu memukau, sehingga tak tergantikan dengan apapun juga. Walaupun dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Intinya, ia mengenal Tuhannya dengan benar. Sampai-sampai ia berkata di dalam ayat 26 Mazmur 73, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pernyataan yang sangat ekstrim, saudara, untuk membuktikan bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang ia ingini. Dan itulah sesungguhnya yang bisa menjadikan hidup ini jadi indah, yaitu ketika orang benar-benar memiliki Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah mengenal Injil Kristus? Apakah kita juga sudah mengingini dan memiliki Tuhan? Saudara, hanya orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupnya yang bisa memiliki Dia. Dan itu baginya sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, ia bisa menikmati hidup apapun dan bagaimanapun keadaannya. Konsep dalam hidupnya adalah ada boleh, tidak ada juga tidak apa-apa. Karena seluruh hidupnya milik Tuhan. Kalaupun diberkati dengan berkat-berkat duniawi, ya semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya bisa dinikmati. Ada sukacita. Sebaliknya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ia sadar bahwa Tuhan sedang membentuk hidupnya agar semakin sempurna. Akibatnya, tetap saja ada sukacita. Hidupnya tetap bisa dinikmati, tetap bisa bahagia. Sedangkan orang yang masih mengingini yang lain tidak mungkin bisa memiliki Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diduakan. Mengenal saja mungkin susah karena hidupnya sudah terhisap dengan keinginan-keinginan yang lain. Nah, orang seperti inilah yang akan mengalami kebahagiaan hidup yang semu, menikmati hidup secara parsial. Artinya, ketika keadaan aman, nyaman, dan semua terkendali, ketika keberhasilan, kemakmuran, keamanan dialami, ia berkata, hidup ini benar-benar indah dan nikmat. Dengan kata lain, ia menikmati hidupnya. Sebaliknya, ketika keadaan tidak kondusif, tidak berjalan sesuai keinginan, terkena musibah, mengalami kecelakaan, menderita sakit yang tidak ada obatnya,
Mungkin kalau ibu-ibu memiliki suami yang kasar dan suka main perempuan, ia tidak akan bisa menikmati hidup. Hidup jadi berat, sukar, dan membosankan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini kita diingatkan agar kita bisa menikmati hidup ini secara utuh. Kuncinya hanya satu, yaitu ketika kita hanya mengingini Tuhan saja. Itu bisa saudara. Asal kita serius, itu bisa. Dan kalau kita mulai belajar untuk mengingini Tuhan saja, percayalah, sikap hati saudara pasti berubah. Dalam menghadapi hidup ini, saudara akan tetap bisa menikmati hidup dalam segala dinamikanya. Semua yang terjadi, sekalipun saudara ada dalam lembah kekelaman, saudara akan tetap bisa menikmati hidup. Karena sumber kebahagiaan saudara hanyalah Tuhan satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.